apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi sama saya Gracia Esanda di Investasi Asik bersama tim Gracia Tommy. Hari ini kita akan membahas instrumen investasi yang berikutnya, yaitu mengenai peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan sebuah platform atau marketplace yang kita bisa gunakan untuk meminjamkan modal kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam hari ini kita sebutkan saja sebagai peminjam. Nah, ada banyak sekali jenis marketplace peer-to-peer lending seperti Asetku, Investri, Coinworks, Modalku, dan lain sebagainya. Tugas dari marketplace ini adalah mereka mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan modal, kemudian mereka akan mencatat dan mengkualifikasikannya ke dalam beberapa tingkatan begitu. Ada grade A sampai grade E kalau tidak salah ya. Nah, di tingkat A resikonya sangat minim sehingga bunga yang ditawarkan juga relatif kecil. Sedangkan di tingkat yang lebih atas sampai di tingkat E, resikonya jauh lebih besar sehingga bunga yang ditawarkan pun juga jauh lebih besar. Angka bunga yang ditawarkan mencapai 23%. Tentu saja diikuti dengan resiko yang cukup besar juga. Selain mengklasifikasikan orang-orang yang membutuhkan modal ini tadi ke dalam beberapa tingkatan, dari pihak marketplace mereka juga berani menjaminkan pinjaman. Dalam hal ini berarti mereka berani menjamin kalau sampai ada terjadi gagal bayar, mereka yang akan menagih, mereka yang akan berurusan dengan pihak yang meminjam modal ini tadi. Nah, itu adalah keuntungan bagi kita sebagai investornya di situ. Sisi positif dari peer-to-peer lending adalah yang pertama itu asik ya, kita bisa memilih kita mau investasikan uang kita ini di bidang apa sih gitu. Di tingkatan yang mana, di bidang kesehatan kah, bisnis kah, pendidikan kah, atau apa gitu. Kenapa bisa? Karena kita bisa membaca profil dari setiap orang yang membutuhkan modal. Jadi tadi setelah diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat, marketplace ini juga akan menyediakan fun fact sheet seperti SWOT-nya begitu, strength, weakness, opportunities, and threats-nya dari para orang yang membutuhkan modal sehingga kita sebagai pemodal bisa membaca nih, oh si A ini butuh modal untuk ini, lokasinya di sini, kira-kira return-nya berapa gitu, keuntungannya akan dikembalikan dalam jangka waktu berapa lama. Nah, kita bisa memilih itu sendiri, jadi kita bisa menyesuaikan besaran modal yang kita mau berikan, kita bisa menyesuaikan juga pajak, bukan pajak ya, tapi bunga yang kita mau dapatkan. Nah, jadi kita bisa memilih sendiri, asik kan di situ. Nah, dan peer-to-peer lending ini juga sudah dijamin oleh OJK, bahkan diatur ya, ada peraturan khusus yang mengatur mengenai peer-to-peer lending ini. Kemudian sisi negatifnya adalah peer-to-peer lending ini ada resiko gagal bayar. Meskipun di grade yang paling minim resiko pun di grade A juga tentu ada resiko gagal bayar. Karena semua resiko itu tetap ada. Nah, cuma dari marketplace mereka akan membantu jika sampai ada hal seperti ini kejadian. Selain adanya resiko gagal bayar, kita sebagai investor juga perlu jeli. Kenapa? Karena kita harus bisa melihat peluang usaha. Jangan sampai kita sudah menginvestasikan uang kita di modal usaha yang A, ternyata di tahun itu atau di waktu itu modal usaha A ini kurang berkembang, sehingga kita sebagai investor juga rugi pastinya. Selain itu, di dalam marketplace peer-to-peer lending, ketika kita hanya memiliki modal yang kecil, nah ini income yang kita dapatkan, bunga yang kita dapatkan itu relatif kecil ya, dan membutuhkan waktu yang lama. Kenapa lama? Karena dari pihak marketplace mereka membutuhkan waktu lebih untuk mengevaluasi peminjam modal, kemudian memasukkan itu dikualifikasikan di grade yang mana, serta adanya waktu untuk tanda tangan kontrak, tanda tangan perjanjian, dan lain sebagainya. Yang itu membutuhkan waktu. Jadi ketika di situ tertulis, oh uang akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 bulan misalkan, bisa saja lebih. Kenapa? Karena ada jeda waktu untuk ini tadi. Jadi kita sebagai investor juga perlu menimbang-nimbang hal itu gitu. Ketika dibilang 3 bulan ya jangan diberikan mepet 3 bulan lalu kita mau tarik uangnya, karena belum tentu setelah 3 bulan itu uang yang kita investasikan sudah dapat kita ambil kembali. Karena ingat di awal ada jangka waktu untuk pihak marketplace mengevaluasi dan juga tanda tangan perjanjian dengan pihak yang membutuhkan modal.
Jadi sebenarnya peer-to-peer lending ini seperti obligasi yang sudah tersistem. Apa itu obligasi? Bisa cek video yang sebelumnya ya. Nah, karena kita meminjamkan uang kita kepada pihak yang membutuhkan modal, yaitu sesama, jadi ketika ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, bisa juga terjadi restrukturisasi. Seperti ada ini pinjaman yang saya ikut, kemudian ternyata terjadi wabah. Nah, akhirnya pelunasannya pun juga mundur. Nah, sampai kapan kita juga belum tahu karena memang bidang usahanya tidak bisa dilanjutkan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa kesulitan untuk memahami atau mengevaluasi kita mau menginvestasikan modal di mana, tenang aja, ada smartboard yang sudah pasti nih gitu, nggak abal-abal. Nanti saya akan bahas detailnya di video selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini sudah menonton video ini. Sampai ketemu di investasi asik bersama tim Gracia Atomy di video selanjutnya.